Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, Ibu tugaskan Indah untuk memimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Indah. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ayo Raka, pimpin teman-temannya Raka. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengecek kesiapan belajar anak-anak. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir. Sudah. Iya, kalau sudah. Nah, di sini Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak setelah membaca teks tentang tumbuhan, sumber kehidupan, anak-anak akan mampu menyimpulkan isi teks dengan benar. Yang kedua, anak-anak akan mampu mengembangkan satu ide pokok yang ditemukan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, anak-anak akan mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, anak-anak akan membuat laporan dalam bentuk tabel cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, kalau tidak, berarti sudah paham ya. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, nah untuk itu sebelum kita lanjut ke dalam materinya, nah untuk meningkatkan literasi membacanya, anak-anak Ibu berikan kesempatan untuk membaca buku yang anak-anak pegang selama 5 menit. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, biar Ibu Ya, tahu Bu. siapa yang membacanya. Coba hari ini buku apa yang kamu baca ya? Judulnya apa ya? Ya, Bu. Si Badang. Cerita rakyat Singapura. Dahulu kala sehidup seorang hamba di Temasik yang sekarang dikenal sebagai Singapura. Hamba tersebut bernama Badang. Ya, pintar. Cukup hari ini. Nah, Ibu sekarang tanyakan. Siapakah tokoh yang diceritakan pada buku yang dibacakan hari ini? Badang. Badang. Apa judulnya hari ini? Si Badang. Oh, si Badang. Dari mana cerita itu, Nak? Dari Singapura. Sekarang kita kembali ke materinya ya. Sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya, anak-anak pada pembelajaran pertama, anak-anak belajar apa kemarin itu? Perkembangbiakan apa, Nak? Perkembangbiakan generatif. Ya, perkembangbiakan generatif. Pintar. Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan secara apa? Secara kawin. Ya, secara kawin. Nah,
Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Nah, pada tumbuhan itu ada dua jenis perkembangbiakan. Ya, ada perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Ya. Nah, sekarang kita bahas di sini adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, apakah itu perkembangbiakan vegetatif? Ibu guru akan men-share lagi. Ya, anak-anak perhatikan gambar yang Ibu guru berikan ya pada slide PowerPoint ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini anak-anak akan menganalisis gambar ya dan masalah pada slide di bawah ini. Nah, ini anak-anak. Ini gambar apa ini? Bawang dan umbi. Umbi apa? Bawang dan Bawang. Ini bawang terus? ubi kentang. Sing? Bawang dan ubi ketan. Ubi ketan. Iya, boleh ubi ketan lagi. Apa? Sing? Singkong. Singkong. Anak-anak pernah makan singkong? Pernah. Makan ubi? Pernah. Kalau ubi namanya ya? Ya. Pengertian perkembangbiakan vegetatif. Siapa yang mau baca, Nak? Ayo. Ibu kasih nilai, siapa yang mau baca? Keaktifannya Ibu nilai nih. Saya, Bu. Ya, Arini baca Arini. Pengertian perkembangan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia disebut vegetatif alami. Alat pembiakannya tumbuh dengan sendirinya dari tumbuhan melalui tunas, umbi, geragi, stolon, dan rizoma. Dan rizoma. Iya, pintar. Ada yang tanyakan ini anak-anak? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu guru yang Tidak, akan Bu. bertanya. Kita lakukan sesi tanya jawab. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali anak-anak, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ayo, siapa bisa? Widi ya? Perkembangbiakan secara tidak kawin. Iya, pintar. Apa itu vegetatif buatan? Vegetatif yang ada campur tangan manusia. Ya, vegetatif yang ada campur tangan manusia. Pinter. Mari kita simak Ya, video Bu. berikut. Ya. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Sekarang, anak-anak mengerjakan LKPD yang pertama, yaitu muatan IPA. Anak-anak kan tadi sudah menyimak videonya, ya. Contohnya LKPD yang pertama, yaitu ada nama tumbuhan, cara berkembang biaknya, penjelasan atau keterangan. Anak-anak buat seperti tabel ini ya. Anak-anak bisa mencari sumber referensinya pada bahan ajar ya. Ya, Bu. Dan juga pada video yang setelah disimak tadi. Masih tetap semangat belajarnya? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Anak-anak semangat, kita ice breaking dulu. Anak-anak tahu lagu bertanya kan? Bertanya di kelas waktu. Tanya. Untuk menambah wawasanku. Nah,
Anak-anak kan sudah waktu pembelajaran lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menemukan ide pokok setiap paragraf, ya. Nah, Ya, Bu. ya. Di sini ada cara juga anak-anak cara menyimpulkan isi teks, ya. Anak, Ibu akan memberikan LKPD yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Ya. Coba Indah baca ini, Indah. Cara langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Bacalah teks di bawah dengan seksama, kemudian tentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Ibu berikan waktu pengerjaan LKPD-nya ini 10 menit. Ya. Sang. Cara berkembang biak tunas. Penjelasan. Pohon pisang memiliki anakan yang disebut tunas. Iya, lanjut. Pintar. Nomor 2. Jahe. Cara berkembang biak akar tinggal. Iya. Jahe memiliki anakan yang disebut akar tinggal. Vegetatif. Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya. Lanjut. Iya, pintar. Apa ide pokok dari paragraf pertama ini? Saya, Bu. Iya, coba Sandi. Pintar, Sandi, ayo. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. iya, pintar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Pintar, Sandi. Lanjut. Paragraf kedua. Siapa mau? Saya, Bu. Iya, Raka. Paragraf kedua. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 atau 200 m di Sampai. permukaan laut. Iya, pintar. Simpulannya. Indonesia memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Iya, lagi? Ayo, Nak. Indonesia negara kepulauan. Indonesia memiliki banyak pulau dan terdapat 5 pulau besar yang lainnya Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Wilayah Indonesia banyak terdapat pulau-pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Iya, pinter. Siapa ingin baca simpulannya? Ayo, Widi, baca simpulannya, Nak. Pertama, vegetatif adalah perkembangbiakan secara Aseksual. atau tidak kawin. Iya, pinter. Ibu lanjut dengan refleksi. Nah, refleksinya yang pertama, apa yang anak-anak pelajari hari ini? Tentang apa saja yang anak-anak pelajari hari ini? Perkembangbiakan vegetatif dan ide pokok. Iya, perkembangbiakan vegetatif dan ide pokok. Lagi? Ada lagi yang lain? Tidak, Bu. Iya. Apa yang anak-anak sukai dalam pelajaran hari ini? Apa yang anak-anak paling sukai? Ide pokok. Ide pokok. Pintar lagi? Iya, perkembangbiakan. Apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, nah, untuk lebih menambah pengetahuan anak-anak, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi, ya. Sebuah evaluasi atau penilaian dalam bentuk tes, ya. Nah, ini anak-anak evaluasinya ya, linknya nanti Ibu kirimkan melalui WA Group. Kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sandi, tolong pimpin temannya untuk berdoa, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Ingat ya, kerjakan evaluasinya, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang, ya. Ya, Bu. Sudah? Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih ya.